Record. Main. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, saya Usman dan teman saya. Saya Oksaviana. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang codingan game tic-tac-toe. Nah, ini adalah codingannya. Nah, sebelum saya membahasnya, sebelumnya game tic-tac-toe ini sebenarnya sudah dibahas di kelas, di mana untuk membaca tic-tac-toe sendiri, untuk sistemnya sendiri itu akan membaca pemenangnya atau tidak itu dengan menggunakan angka. Jadi misalkan untuk X di sistem itu dibaca satu dan untuk nol itu dibaca min satu. Nah, jika X ada 3 di layar, maka di sistemnya itu dibaca 3 karena totalnya 3 berarti X menang. Dan apabila di sistemnya dibaca min 3 maka nol yang menang. Nah, dengan codingan yang diberikan oleh Pak Kartono dan sedikit bantuan dari ChatGPT, ini adalah codingannya. Yang pertama, ini adalah untuk membuat boardnya, di mana ini untuk membuat array 2D dari boardnya ukuran 3x3, dan ini untuk membuat boardnya 3x3. Nah, terus di looping ini di looping ini itu berguna untuk melihat siapa yang menang. Jadi kalau seperti yang saya jelaskan sebelumnya untuk X itu nilainya returnnya satu, untuk nol itu returnnya min satu. Kemudian di looping. Jadi untuk di loopingnya di bagian baris, di bagian kolom, dan juga di bagian diagonal. Jika di salah satu bagian tersebut totalnya 3 maka akan dikembalikan di return ke satu yang artinya X menang. Dan apabila totalnya min 3 maka akan di return ke min satu yang artinya nol menang. Namun jika tidak ada keduanya, maka akan di return ke nol alias lanjut. Nah, di sini untuk mengecek apakah permainan sudah selesai atau belum. Nah, jika ada pemenangnya, maka akan di return true yang artinya game sudah selesai, artinya sudah ada pemenang. Nah, namun jika return false atau masih ada kotak yang kosong, berarti permainan belum selesai. Nah, terus kemudian kalau misalkan di looping itu tidak ada pemenangnya, di namun kotak kosongnya juga sudah tidak ada, maka akan di return true. Ya sama seperti ini ya karena di sini itu seri karena penuh, jadinya game selesai. Jadi di sini menggunakan codingan boolean yang dimana true itu sudah selesai, kalau false itu belum, berarti lanjut. Nah, terus untuk mencetak papan ke terminal ini maksudnya kalau misalkan di sistemnya itu kan dibacanya satu sama min satu. Nah, kalau di papan, kalau misalkan satu ini itu dibacanya X. Jadi kalau misalkan jalan duluan, itu di sini bakal dihitung satu di terminal ketika kita memainkan tic-tac-toe-nya, maka akan dijadikan sebagai X. Kalau min satu akan dijadikan sebagai O. Nah, ini adalah algoritma Minimax untuk mengevaluasi posisi. Nah, di sini itu X jika X botnya itu ingin X-nya menang, maka akan dihitung plus 10. Jika nolnya menang, itu dihitung min 10. Jadi di sini tuh tujuannya apa? Tujuannya agar si bot ini itu bisa melakukan langkah terbaik. Jadi untuk X-nya plus 10, untuk nolnya min 10, yang dimana ketika skornya itu plus 10 atau min 10, maka dia akan melakukan di tempat tersebut. Dan ini adalah untuk rekursinya. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya di bagian tic-tac-toe-nya. Ya, kita lanjut ke tic-tac-toe-nya. Di sini terdapat import java.util.scanner, di mana scanner sini adalah tugasnya untuk mengeluarkan atau mengimpor dari pustaka Java untuk membaca input dari pengguna.
Lanjut ke bawahnya ada public class tic-tac-toe. Di sini ada juga public static void main menggunakan string dan menggunakan string. Mendefinisikan kelas tic-tac-toe dengan metode main sebagai titik masuk program. Itu main itu titik masuk program ada. Lanjut ke bawahnya ada scanner, scanner sama dengan new scanner. Nah, scanner di sini adalah objek untuk membaca angka yang diketik mainan konsol dan di situ di bawahnya ada board. Board sendiri adalah objek dari kelas board yang menyimpan data dan logika papan tic-tac-toe. Lalu terdapat printout permainan tic-tac-toe dan printout masukkan satu jika ingin jalan duluan dan masukkan dua jika bot yang jalan duluan. Di sini ada integer choose dan scanner. Memilih scanner yang tadi di atas tadi, slash integer, menggunakan while choose jika satu dan memilih dua. Memilih satu dan memilih dua. Sistem printoutnya pilihan tidak valid, masukkan satu atau dua. Jika pilihan tidak valid. Masukkan tentukan simbol permainan apa simbol pemain atau bot. Integernya pakai user simbol sama dengan choose satu, satu atau pilih min satu. Terus ada use integer bot simbol, min user simbol. Integer turn satu, satu sama dengan x, min satu sama dengan o. X itu selalu mulai duluan. Jika memilih dua, itu kembali ke satu bot X mulai. Botnya dulu yang mulai karena X tadi yang mulai duluan. Lanjut ke bot print. Bot print board. Itu ada apa? Board kondisi awal yang masih kosongan. Terus ada loop permainan menggunakan while. Board yang game over itu artinya dia akan mengulang sampai permainannya apa kembali permainan menang atau seri. Dan artian papannya telah terpenuhi. Tuh. Terus ada if turn sama dengan user simbol. Turnnya itu jika turn itu sama dengan user simbol artinya sekarang gilirannya pemain. Terus ada char itu adalah sistem user simbol satu X atau 0 sistem print outnya giliran Anda. Integernya row sama kolom. Sistem print outnya masukkan baris satu sampai 3 itu di row sama dengan scanner. Sistem print outnya masukkan kolom jika dia kolom sama dengan scanner min satu. Terus ada ini giliran bot. Ntar, giliran bot tadi mana? Giliran bot char. Sistem bot simbol sama dengan satu X atau 0 sistem print out. Di sini ada yang nama integer base file, bot simbol, ada juga integer base row, dan integer base rank. Kalau base file itu sendiri, bot X satu mencari nilai maksimum jika mulai dengan nilai yang sangat kecil. Ada yang bot O itu min satu mencari nilai minimum, jadi mulainya itu dengan nilai yang sangat besar, itu 1000, sehingga nilai tulisannya 1000. Ada juga base row dan base column. Bisa juga base column akan menyimpan koordinat langkah terbaik. Di base rank itu sendiri adalah untuk eh, di breaknya atau prioritas posisi. Masuk ke for integer i sama dengan 0, i kurang dari 3 i plus plus. Dan for integer j sama dengan 0, j kurang dari 3 j plus plus. If board dot board i j sama dengan 0, board dot board ini sendiri adalah interaksi dari step cell yang kosong.
isi sementara sel itu I dan J dengan botnya dengan bot simbol memanggil dengan pakai minimax minbot simbol untuk mendapatkan variabelnya perkiraan hasil optimal selanjutnya. Langsung kembali ke sel yang kosong. Terus saya tetapkan peringkat posisi integer rank. If sama dengan satu dan J sama dengan satu, ranknya rank satu, peringkat satu. Terus ada jika satu bagi dua sama dengan nol dan J bagi dua sama dengan nol, ranknya itu dua. Sudut else-nya ada rank yang tiga itu tepi, jadi di tengah itu rank satu, yang bagian sudut-sudut rank dua, tepinya itu rank tiga. Pilih langkah berdasarkan nilai minimax dan prioritas. Contoh reference if both simbol. Itu membandingkan dan menyimpan untuk X pilih file terbesar, variabel terbesar. Untuk O pilih variabel terkecil. Jika file yang sama, paling pilih yang rank yang lebih kecil, prioritas lebih tinggi. Mungkin ya, seperti itu. Terus masuk ke board, base row, base column sama dengan simbol. Base row dan base column itu adalah tempat untuk mengeksekusi langkah dan mencetak posisi dalam format 1 sampai 3. Tampilan papan ini ada di tampilan hasil akhir. Eh, enggak di print board ini adalah eh, untuk menampilkan papan yang selanjutnya. Turn min turn ini ganti untuk bergantian giliran, tampilkan hasil akhir di sini. Itu untuk menampilkan pemenang, enggak? Pemenangnya dari board tersebut. Di sini ada integer result buat winner. If result sama dengan user symbol, sistem printoutnya Anda menang. Jika tidak, sistem print outnya bot yang menang. Atau tidak, bisa kemungkinan ada juga di sini else itu hasilnya seri. Jadi user simbolnya itu user simbol itu jika pemain yang menang, bot simbol itu jika bot yang menang, nol itu jika hasilnya seri. Ya, mungkin itu dari saya. Kurang lebihnya mungkin bisa dimaklumi. Nah, selanjutnya kita akan mengetes permainannya. Masukkan satu jika ingin duluan, dua jika bot jalan duluan. Karena kita ingin botnya jalan duluan, maka kita akan memilih jalan satu. Sepertinya saya salah, maksud saya ingin jalan duluan, maka saya mengetik jalan satu. Nah, seperti yang kita tahu, agar kita mempunyai presentasi kemenangan yang lebih besar, maka kita akan memasukkan di baris 2 kolom 2. Nah, kemudian kita akan mencoba untuk memasukkan di bagian samping seperti di baris 3 kolom 3. Nah, kemudian kita coba untuk masukkan lagi di baris satu di kolom 2. Kita coba masukkan lagi di baris 3 kolom satu, dan kita coba lagi di baris 2 kolom 3. Hasilnya seri. Jadi botnya tidak bisa kalah. Nah, bagaimana kalau sebaliknya? Apa yang terjadi jika botnya jalan duluan? Nah, botnya secara otomatis akan memilih langkah terbaik. Yang di sini di mana botnya akan memilih X untuk ditaruh di tengah sesuai dengan prosedur sebelumnya yang saya jelaskan. Nah, kemudian jika kita ingin memilih di bagian samping, kita coba ya baris satu bagian 3. Nah, dia juga bisa secara otomatis untuk memilih langkah terbaik selanjutnya. Kita masukkan lagi di baris 3 kolom 3. Nah, kemudian kita masukkan lagi di baris 2 kolom satu. Kita masukkan lagi di baris satu
kolom 2 dan hasilnya seri. Jadi karena kita juga tahu bagaimana langkah yang baik agar tidak kalah, namun kita juga tidak bisa menang karena botnya itu dibuat agar tidak kalah, jadinya seri. Jadi botnya ini bisa menang atau kalau playernya jago itu bisa seri, tapi nggak bisa kalah. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.